menonton videonya Abi. Jangan lupa klik subscribe yang merah, klik dan tanda jempolnya, tulis komentar di bawah video ini. Terima kasih ya. Assalamualaikum. Karena Nabi nggak contohkan di suatu yang baru dalam agama, akhirnya zindik. Karena ketika dia sudah membagi menjadi 4 golongan itu, 4 tingkatan, nanti kalau sudah sampai kepada hakikat ma'rifat, kata mereka sudah nggak ada beban syariat lagi. Orang tafaqah walam, barang siapa yang di pagi hari ikut tasawuf, maka belum datang asar kecuali dia nggak beres akalnya. Coba orang dulu 2 jam, ya akhirnya tiba lu apa begitu? Kalau kita gemuk-gemuk gimana cara berpikir begitu? Berjam-jam begini loncat-loncat nari dari mana itu? Apa itu dari Islam? Mana akalnya? Kalau ente ingin ikut sunnah Nabi, ente salat malam 2 jam ya sampai kaki bengkak, itulah sunnah Nabi SAW. Bukan joget-joget, loncat-loncat seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah para pemirsa, di kesempatan hari ini kita berjumpa lagi dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kita bersama dalam lindungan Allah, dijauhkan dari bala dan musibah, juga diberi kelancaran rezekinya, diberi lancar usahanya, dan mudah-mudahan senantiasa mendapatkan hidayah dan ma'unah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa sekalian, baru saja kita telah menyaksikan cuplikan video tentang 2 Ustadz Wahabi ya, mengenai itu syariah, thariqah, hakikoh, dan sufi. Ada 2 poin penting yang perlu saya sampaikan di sini mengenai apa yang telah disampaikan oleh tadi Ustadz Abdul Qadir Jawas dan Ustadz Firanda Adrja. Para pemirsa, beliau berdua itu menganggap bahwasanya syariah, thariqah, hakikoh atau sufi dianggap hal yang baru sehingga dikatakan bid'ah, dan katanya tidak dicontohkan oleh Rasulullah, dan menganggap orang yang mengamalkan sufi dianggap orang gila, dibilang orang gila. Para pemirsa, syariat, thariqah, hakikoh itu bukan hal yang baru ya. Ini pembagian ini merupakan tingkatan seseorang dalam mengamalkan, dalam mendekatkan diri kepada Allah. Syariah itu kita mengamalkan kewajiban yang Allah berikan kepada kita sebagai kaum muslimin, dan menjauhi larangan-larangannya. Mengerjakan dan meninggalkan itu adalah syariah. Syariah ini orang umum ya. Orang umum yang begitu saja, tidak ada peningkatan untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah. Sedangkan thariqah ya, thariqah itu adalah jalan menuju Allah, artinya jalan menuju mendekatkan diri kepada Allah ya. Dalam thariqah ya, thariqah itu mengamalkan syariah lebih maksimal, semuanya diamalkan. Mungkin kalau dia masih tingkatan syariah, jadi masih agak tanggung-tanggung melaksanakannya. Tapi kalau di thariqah itu lebih maksimal lagi, lebih dikuatkan lagi, lebih digiatkan lagi. Itu thariqah adalah jalan mendekatkan diri kepada Allah, bukan ajaran baru ya. Perlu diketahui, thariqah bukan ajaran baru, tapi menjalankan syariat-syariat itu dengan sebenar-benarnya, dengan semaksimal mungkin, tidak mengadakan ajaran baru di sana. Mengenai tentang ada wiridan ini itu, ada wiridan apa, itu merupakan salah satu dari metode ya, salah satu dari wasilah gitu. Salah satu dari wasilah dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Ada yang Naqsyabandiyah itu ya, dengan cara berzikir kepada Allah puluhan ribu. Dalam hadis
itu dijelaskan ya. Barang siapa membaca la ilaha illallah 100 kali, Allah ciptakan malaikat. Malaikat itu tiap hari berenang di lautan cahaya dan mengibas-ibaskan sayap-sayapnya, dan satu percikan dari air cahaya itu Allah jadikan dari satu malaikat memintakan ampun kepada orang yang percaya la ilaha illallah itu. Jadi ada hitungannya. Semakin banyak ya semakin baik. Jadi bukan artinya wiridan ini bukan hal yang baru, tapi wiridan yang sudah disabdakan dan diajarkan oleh Rasulullah. Namanya artinya tokohnya itu bermacam-macam, mulai dari Syekh Abdul Qadir Jalani, ada Syekh Junaid Al-Baghdadi, ada Syekh Ahmad At-Tijani, ada Syekh Abil Hasan Asy-Syadzili. Itu thariqah. Dalam kitab Kifayatul Atqiya wa thariqatun akhdun bi ahwataqal wara. Dalam thariqah orang-orang sudah hati-hati, sudah betul-betul hati-hati menjaga mulutnya, menjaga lisannya, menjaga hatinya, tidak bergerak kecuali diridhoi oleh Allah. Dia tidak berbicara kecuali omongan-omongan yang diridhoi oleh Allah. Nah, ini juga berkaitan dengan sufi. La ilaha illallah itu bukan sufi maksudnya ya. Sufi itu artinya bersih ya. Kemudian tasawuf orang yang membersihkan diri. Membersihkan diri dari apa? Membersihkan diri dari dosa, membersihkan diri dari amaliyah yang tidak diridhoi oleh Allah. Membersihkan diri dari sifat-sifat yang dilarang oleh Rasulullah. Itu tasawuf. Kalau dikatakan tasawuf amal setan, itu secara tidak langsung itu juga amaliyah yang diajarkan Rasulullah itu amaliyah setan, seperti itu. Maka termasuk menghina Rasulullah. Kemudian hakikat. Hakikat ini bukan ajarannya, melainkan hasil dari pengamalan syariat dan thariqah itu. Hasil dari yaitu ma'rifatullah, mengenal Allah yang sebenar-benarnya. Itu adalah hakikat. Bukan berarti ketika orang sampai pada hakikat itu tidak wajib sholat. Itu tidak benar. Dia meskipun sampai ke tingkatan hakikat, ya, mengetahui Allah yang sebenar-benarnya, mengenal Allah yang sebenar-benarnya, itu kewajiban syariat itu tetap wajib dilaksanakan. Ulama mengumpamakan ya, 3 hal ini, syariat, thariqah, dan hakikah, itu bagaikan buah pala atau buah kelapa itu. Syariat itu kulitnya, kemudian thariqah itu batoknya, hakikah itu kelapanya, santannya, intisarinya. Intisari dari kelapa ini. Ketiga-tiganya ini tidak bisa dipisah. Semuanya berhubungan, berkaitan. Syariat tanpa thariqah hakikah, maka dia hanya jadi tukang dongeng. Dia masih memungkinkan untuk melakukan dosa besar. Jadi man tasyarra'ah wa yatahaqaq faqad tafassak. Orang yang melakukan syariat tanpa thariqah hakikah, maka dia akan menjadi orang fasik. Wa man tahaqqaq wa lam yatasyarra' faqad tazandak. Orang yang mengamalkan hakikah tapi tak mengamalkan syariat, maka dia akan menjadi orang zindik. Jadi tidak benar kalau orang yang hakikat tidak mengamalkan syariat dan thariqah, ini tidak benar. Ketiga-tiganya sama dilaksanakan. Ketiga-tiganya sama dilaksanakan dengan baik itu. Karena thariqah hakikah di sini adalah inti dari pengamalan ini, hasil atau buah dari mengamalkan syariat dan thariqah. Seperti itu. Jadi tiga-tiganya ini sangat berhubungan sekali. Dan jadi ma'rifatullah itu adalah mukasyafah. Artinya terbuka semua tabir-tabir yang selama ini di waktu dia di syariat thariqah itu tertutup, maka menjadi terang ketika kewajiban sholat tetap wajib dilaksanakan karena itu adalah
kewajiban syariat yang tidak bisa ditinggalkan. Hanya ini yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.